Jujur untuk konsep motor di project custom pribadi gue ini adalah itu gue terinspirasi dari beberapa bengkel. Untuk jenis konsep di custom project pribadi gue ini sendiri itu adalah konsepnya dua style gue kawinkan jadi satu. Yaitu pertama ada bread style dan kedua tracker. Konsep bread style ini based on-nya itu kan kebanyakan dari konsep motor-motor Triumph coy. Dari dulu emang gue tuh suka banget sama motor-motor Triumph yang setelah dikasih dengan style bread style. Tapi di sini project custom pribadi gue sendiri, kaki-kakinya gue gunakan dengan ban dual purpose, yaitu identik dengan konsep-konsep scrambler ataupun tracker cuy. Makanya konsep untuk motor gue pribadi ini gue kasih nama atau konsep dengan bread tracker. Bengkel yang gue percayakan ngegarap motor gue custom pribadi ini itu gue serahkan dengan bengkel kepercayaan gue dari dulu, yaitu bengkel Brand Custom Motorcycle yang ada di Depok untuk lokasinya. Soal detailingnya kita langsung aja sambung video gue saat gue di Jakarta, atau tepatnya di Brand Custom Motorcycle saat menjemput motor custom project pribadi gue. So nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ngebahas spek, detail, dan konsep motor ini. Kita pretelin atau kita bedah satu-satu, dan seperti biasa kita mulai dari bagian kaki-kaki ya cuy. Jadi untuk kaki-kaki di sini motor ini ban depan belakang dia menggunakan ban Sinco Big Block dengan ukuran bagian depan 130 per 80 ring 17, dan ban belakang dia menggunakan ukuran 150 per 70 ring 17 agar kesan kekar dan kesan padatnya itu makin dapat banget cuy. Lalu untuk bagian velg sendiri, velg depan velg belakang itu ukurannya berbeda. Di depan dia menggunakan ukuran 250 inch atau 2,5, dan bagian belakang dia menggunakan ukuran 350 inch atau 3,5 inch. Untuk shock breaker di sini gue mempercayakan menggunakan shock breaker upside down, yaitu upside down ini adalah upside down dari ori Yamaha XSR 155 yang warna black cuy. Kalau untuk urusan bagian kaki-kaki lain di bagian depan seperti sistem pengereman, di sini untuk pengeremannya tromol menggunakan bawaan dari Yamaha Scorpio sendiri, dan untuk bagian disc brake ini pun juga disc brake masih menggunakan disc brake bawaan Yamaha Scorpio itu sendiri. Nah tapi kalau untuk sistem pengeremannya sini gue upgrade cuy. Ini pengeremannya atau kalipernya itu gue menggunakan dari aftermarket brand dari RCB. Lalu untuk bagian selang remnya juga di sini gue menggunakan selang rem TDR teman-teman ya. Nah kalau untuk bagian shock breaker belakang di sini gue menggunakan shock breaker aftermarket dari brand Scarlett teman-teman ya. Untuk ukuran shock breaker ini sendiri dia ukurannya 34 cm atau 340 mm.
Nah, di sini gue paling suka banget bagian hal detailing yang emang gue request sama tim brand custom, yaitu di bagian armnya nih cuy. Ini arm sejujurnya masih menggunakan arm dari Yamaha Scorpio sendiri. Cuman gue minta cover atau minta diperbesar lagi agar kesan kekar padatnya itu makin dapet sih. Makanya seperti yang teman-teman lihat ini, kalau ngeliat armnya itu seperti semi banana ya. Kalau gue banana arm, sing banana arm kayak mogi gitu. Nah, kalau untuk bagian pengereman belakang Scorpio sendiri teman-teman ketahui itu masih, kalau oriennya itu masih menggunakan dari bawaan tromol ya. Nah, di sini gue upgrade menggunakan disc brake, jadi gue double disc depan dan belakang juga teman-teman. Beres kita ngebahas urusan soal kaki-kaki ini cuy, kita lanjut ngebahas soal bagian body apa aja yang udah di handmade tim brand custom terhadap motor project Yamaha Scorpio pribadi gue ini cuy. Body dari Yamaha Scorpio Orient itu nggak ada lagi gue pakai cuy, alias itu semuanya gue ganti, dan ini di handmade menggunakan bahan plat galvanis dari mulai spakbor depan, tangki, cover aki kanan kiri, spakbor belakang, cover sasis, dan juga cover engine. Itu semuanya gue handmade menggunakan bahan plat galvanis dengan ketebalan 1 hingga 1,5 mili cuy. Tuh ya, spakbor depan itu seperti teman-teman lihat, spakbor depan itu sesuai dengan requestan gue, yang dimana gue nggak pengen pakai spakbor yang biasa aja teman-teman. Jadi kayak kupingan spakbor itu atau bracket spakbor sendiri itu gue bikin ya seperti ala-ala motor-motor Yamaha XL yang terbaru sekarang itu teman-teman. Jadi gue bikin agak tampil beda aja biar kesannya terlihat kayak futuristik. Nah, untuk tangki sendiri ini juga gue puas banget dengan hasil garapan dari tim brand custom, yang dimana tangkinya ini sesuai dengan ekspektasi gue. Jadi emang gue nggak mau pengen pakai tangki yang bulat-bulat gitu, biasa-biasa aja. Kilas teman-teman lihat tangki gue tuh mirip banget kayak ya Honda GL gitu cuy kalau ngeliatnya. Jadi semi-semi gitu lah. Cuman gue liat hasil tangki ini beda banget. Jadi dan gue juga tentunya pengen tampil beda, nggak kayak custom pada umumnya aja cuy. Di sini cover aki ada sedikit perbedaan dari konsep. Yang jelas perbedaannya itu adalah kalau untuk di konsep kan di sini kan gue untuk didesain yang udah teman-teman lihat itu ada bolong-bolongnya di bagian samping sini, tapi di sini nggak ada cuy. Cuman gue malah lebih seneng terlihat seperti ini, jadi kesan cleannya juga sama kesan rapinya lebih dapat banget cuy. Di sini cuma hanya ada strippingan Mercy dan juga list hitam, udah, sama ada baut. Itu menurut gue clean banget dan gue suka dengan hasil akhirnya. Untuk spakbor belakang itu sendiri pun juga dia menurut gue nggak terlalu kepanjangan dan nggak terlalu kependekan. Kalau di desain itu kan pendek banget. Ini adalah request gue dan emang sesuai dengan konsepan gue. Dan ya lagi-lagi tim brand custom sukses dengan tangan dengan sentuhan dinginnya, dimana cover sasis ini sesuai dengan konsep. Walaupun emang ya kalau di desain itu dia agak lebih ngerucut atau lebih runcing-runcing di bagian sini ya. Cuman mungkin gue yakin sudah ada perhitungannya. Kalau dia lebih runcing sudah pasti dia mentok dengan perputaran dari shock breaker sendiri teman-teman. Makanya menurut gue juga ini masih masuk kok dan sangat pas banget. Jadi kenapa gue pakai cover sasis, karena mesin Scorpio itu buat gue kalau dia sasisnya kan rata rangkanya kan sudah double cradle coy. Sudah pasti di sini ada celah, terlihat kopong. Nah, gue tuh pengen motor dengan cc kayak begini tapi nggak ada celah atau kopong di bagian dimensi mesin dan juga di rangkanya cuy. Makanya gue request dan juga minta akalin sama tim brand custom untuk dibikin cover sasis, dan hasilnya seperti ini, sesuai dengan ekspektasi gue. Dan ya cover sasisnya bukan hanya sekedar kayak cover sasis doang cuy yang cuman flat gitu doang, tapi di sini ada nut-nutnya cuy. Ini gue suka banget detailing nut-nutnya gitu, dan di sini juga ada aksen bolong-bolong gitu. Lalu ada stripping hitam yang mengikuti dengan body gue juga cuy. Nah, lalu lanjut seperti kayak ada di cover mesin. Cover mesin kita kali ini itu berbeda seperti garapan-garapan brand custom umumnya. Kekar dan kesan padatnya itu di bagian bawah makin dapat banget cuy. Sama terakhir di bawah cover sasis itu gue request. Ini adalah imajinasi gue. Dan memang dari dulu gue udah terapin juga di motor gue sih. Ini bagian bawah seharusnya kosong. Cuman gua minta sama Mas Adi di bagian sini tuh diisi seperti kayak jaring, besi-besi jaring gitu, dibikin bulat-bulat kayak besi nyamuk kalau gua sebutnya gitu cuy. Ini sih aksen doang sih teman-teman ya. Untuk urusan body beres cuy, udah kita bahas secara detailnya. Kita lanjut ke bahas soal mesin.
gue tuh warnanya silver bawaan dari pabrikannya. Ini sudah di repaint sama tim Timberland Custom dengan warna hitam gloss. Dan request gue yaitu menggunakan chrome celup di bagian blok cover head sama blok bawah, blok kopling, terus juga di belah kirinya juga ada cuy. Yang gue suka banget dari detailingnya Timberland Custom adalah seperti bagian di kisi-kisi mesin ya, kalau gue nyebutnya ya. Itu kisi-kisi mesin itu di amplas sama mereka di bagian tim painting mereka tuh, dan gue ya menurut gue nih hal detail dan gue suka banget. Body udah kita bahas, kita lanjut bahas soal spek spare part apa aja yang dipakai di motor Yamaha Scorpio gue. Kita mulai dari bagian lampu-lampu cuy. Untuk urusan lampu depan di sini, lampu depan gua gunakan lampu seperti biasa, lampu daymaker dengan ukuran 5,75 inch dengan tipe Stingray. Untuk di bagian lampu seperti lainnya seperti sein. Di sini kayak sein gua menggunakan sein jalu LED teman-teman ya pastinya, kanan dan kiri. Untuk sein belakang di sini gua menggunakan sein dari Honda Vario. Bagian urusan stop lamp di sini dia menggunakan stop lamp LED coy. Kecil, mungil, dan lampunya terang banget tentunya. Jadi bagian depan, belakang, sen itu semuanya menggunakan LED. Lanjut untuk di bagian speedometer. Di sini speedonya gua menggunakan speedo ala KTM Duke itu teman-teman ya. Jadi speedonya minimalis, simple. Kenapa gue pilih speedo ini? Karena satu, gue pengen nyoba sesuatu yang baru. Karena udah bosan aja pengen pakai speedo yang bulat babon gitu. Jadi gue pengen pakai speedo yang minimalis sini, dan juga speedo ini sangat-sangat masuk dengan konsep gue ketika gue menggunakan cover headlamp cuy. Jadi bagian depannya tetap minimalis dan tetap terlihat kerennya juga. Stang di sini gue menggunakan stang camber bukan stang cut bar, dan ini stang camber untuk pertama kalinya gue gunakan. Jujur stang camber ini ternyata lebarnya itu sama dengan bahu gue. Karena patokan stang itu cuy, ketika kalau kalian teman-teman pengen untuk merasa nyaman menggunakan motor, maka stang itu harus sejajar dengan bahu kita. Nah, stang camber ini enak banget cuy. Gue riding posisinya enak banget pokoknya deh ketika menggunakan stang camber ini, ketimbang stang fat bar. Lalu yang lainnya seperti saklar di sini normal, saklarnya nggak ada yang berbeda. Untuk bagian hand gripnya juga, untuk bagian grip gasnya juga sini gue menggunakan grip gas wajik ya, seperti pada umumnya aja. Spion di sini juga gue menggunakan spion bulat, spion high shader. Bagian pengereman juga. Jadi handle rem dan handle kopling itu gue menggunakan dari part aftermarket. Brandnya itu dari brand RCB coy. Pun begitu juga dengan master remnya. Itu juga master rem juga gue menggunakan brand dari RCB tentunya teman-teman ya. Nah, lanjut tadi ada yang ketinggalan coy untuk soal tangki. Di sini tuh tangki ini inisiatif dari Mas Adi juga lagi-lagi. Gue kira di sini Mas Adi pengen menggunakan tuh tangki drat seperti umumnya aja motor-motor custom atau menggunakan dural gitu. Taunya di sini Mas Adi copot bagian tutup tangki dari Yamaha Scorpio tangki Orion-nya teman-teman ya. Di sini dia menggunakan tutup tangki Orion Yamaha Scorpio, dan gue pikir-pikir lagi ternyata satu, ini tampilan bagus menarik, kedua juga ini justru malah lebih safety juga teman-teman. Jadi kayak orang kayak nggak sembarangan buat untuk buka-buka tutup tangki bensin kita kan, karena kan identik motor custom kan gampang banget kalau untuk dibuka tutup tangkinya coy, apalagi kalau kita menggunakan tutup tangki dural. Dan ini gue suka banget dari inisiatifnya Mas Adi. Knalpot handmade dari stainless steel yang sudah tentunya pasti anti karat ya cuy. Ini knalpot bagian lehernya itu seperti biasa dikasih wrapping teman-teman ya. Yang gue sukanya banget knalpot ini, dan lagi-lagi sesuai dengan konsep. Ini knalpot kalau kita nyebut di motorsport itu underbelly teman-teman ya, yang dimana knalpotnya berada di bawah arm. Jadi emang sengaja banget dan sesuai permintaan gue juga knalpot di bawah arm, karena gue pengen nge-expose atau nge-exposure bagian arm dan juga bagian kaki-kaki belakang seperti ban, sehingga estetika dari arm dan juga ban itu tidak terhalangi cuy oleh knalpot. Dan tambah lagi knalpot di bawah itu gue suka banget, kesan padatnya itu makin dapat lagi cuy. So nggak usah berlama-lama, mending kita langsung cek aja bagaimana suara knalpotnya cuy. Yuk. Knalpotnya cukup berisik, nggak ngeblar tapi cukup berisik. Mungkin ini gue juga baru tahu teman-teman. Kemarin gue baru ngobrol karena motornya sebelumnya kan emang udah gue test ride.
Jadi ini knalpot kalau dia leherannya makin pendek, otomatis pembuangan gasnya itu juga dia makin besar cuy. Secara teknisnya itu gue ngobrol sama mekanikal juga, makanya secara nggak langsung itu suara knalpot tuh makin ngeblar dan makin ya seperti teman-teman lihat tadi, seperti teman-teman dengar tadi kan, itu langsamnya aja udah bacot cuy menurut gue. Gimana kalau sudah RPM tinggi? Tapi ya kalau mau mengutamakan tampilan pasti ada yang dikorbankan. Dan kalau pengen mau mengutamakan fungsionalnya pasti tampilan yang akan jadi korban. Ya selera kalian sih. Kalau gue ya seleranya kayak gini ya udahlah nggak apalah, emang korbannya dari segi fungsionalnya. Suka banget ditanyain berapa ngabisin budget untuk ngegarap dengan konsep motor yang seperti ini. Nah kalau untuk konsep motor dari custom pribadi sendiri, prefer untuk range-nya itu dari 30 sampai 35 juta. Kenapa? Spare part apa yang kalian mau? Itu mungkin spare part premium yang seperti kaki-kakinya mungkin dari menggunakan bahan-bahan import atau bahan luar, ataupun juga bisa menggunakan spare part range atau spare part lokal. Terima kasih buat untuk tim Brilliant Custom Motorcycle, khususnya untuk owner bengkel yaitu Mas Adi, admin bengkel ada Bayu, dan teman-teman tim Brilliant Custom Motorcycle semuanya. Thank you banget yang udah ngebantuin gue dalam project custom pribadi ini. Kedua, gue pengen ngucapin terima kasih kepada keluarga, khususnya yang sudah nge-support gue, baik support materi, tentunya juga doa yang udah bantu ngewujudin project ini, dan tentunya juga special thanks viewers dan subscriber gue yang udah bantuin gue untuk bisa ngewujudin custom project pribadi gue yang kedua kalinya. Kalau ditanya bakal ada project lagi atau enggak, tentunya kalau gue pribadi sih pasti pengen banget punya project lagi, entah itu project custom ataupun project motor lain. Kalau gue pribadi sih pasti ada nanti hal-hal yang bakal gue improve lagi, yang gue kulik lagi di motor ini. Cuman nextnya apa itu gue nggak tahu. Cukup itu aja gue rasa. Semoga video ini bisa jadi referensi untuk kalian semuanya.